Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di pertemuan ke-8 kelas TIU dan TKP free selama 12 kali pertemuan. Nah, kita sudah jalan di pertemuan ke-8. Bagi peserta baru, jangan khawatir. Recording untuk kelas pertama dan ketujuh kemarin sudah saya taruh linknya di deskripsi grup. Ya, jadi bisa diputar recordingnya di YouTube saya. Dan selain dari recording kelas, juga saya beberapa kali mengupload video tentang TIU dan TKP. Jadi bisa diakses ya. Oke, sekarang agendanya ya, kita akan belajar gambar ya, figural. Setelah itu kita akan belajar TKP lagi. Kemudian di sesi terakhir kita akan ngelemesin tangan lagi ya untuk hitung-hitungan. Oke. Eh, kita mulai ya untuk figural analogi ya. Jenis figural analogi. Karena ada sama-sama figural, jenisnya beda-beda. Yang ini figural analogi nanti kita coba 5 gitu ya. Kemudian nanti ada figural serial, ada juga figural ketidaksamaan. Ya, ketidaksamaan. Jadi intinya kita disuruh mencari gambar yang berbeda dari yang lainnya. Oke, untuk figural ini biasanya masuk di TIU dan saran saya langsung dikerjakan aja, bukan termasuk soal yang ditinggal. Ya, ini langsung saran saya langsung dikerjakan aja untuk figural. Baik, nomor satu kita lihat. Ini analogi ya. Ini figural analogi. Artinya apa? Yang depan dianalogikan dengan yang belakang. Oke, kalau kita lihat ya, yang ini bisa dicoret-coret enggak ya? Oh, enggak bisa. Yang ini, hubungan kotak pertama dengan kotak kedua adalah dibalik. Dibalik ya. Kemudian ada, ada, mohon maaf untuk di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Oke, ini dibalik. Kemudian ada tambahan satu kotak hitam di sebelah kanan. Berarti kita bisa bayangkan bahwa ini nanti yang sebelah kanan juga akan dibalik. Nah, sayangnya antara A, B, C, D, E semuanya seperti itu. Berarti kita tinggal fokus pada bangun di sisi kanan atas. Oke, kalau contoh yang depan ya, sisi kanan atasnya itu adalah warnanya bertolak belakang dari warna mayoritas. Yang di sini mayoritas putih, dia hitam. Berarti untuk figural yang kedua, ini pasti kita milih yang putih ya. Kita milih putih yang sebelah kanan ya. Berarti antara B dan C. Ya, kita milih yang mayoritas putih sebelah kanan antara B dan C. Lalu kita lihat dibalik atau enggak. Kita lihat analoginya. Di sini segi enamnya dibalik. Berarti di sini juga segitiganya dibalik. Berarti antara B dan C mana segitiga putih yang dibalik? Yang B. Ya, ini pembahasannya. Nah, ini ya. Gambar kedua merupakan hasil dari gambar pertama yang diputar 180 derajat. Warna gambar kedua merupakan lawan dari warna gambar pertama. Ya, ini kan awalnya putih jadi hitam. Awalnya hitam jadi putih. Kemudian di bagian kanan atas gambar kedua ditambahkan bentuk seperti bentuk yang di bawah. Nah, bentuk yang di bawah. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang yang nomor dua. Ini di... Nah, oke. Nomor dua ini analoginya. Yang awalnya di dalam segi lima ya, kalau nggak salah. Dua ke empat. Yang bintang ya.
bintang awalnya di dalam, dia menjadi di luar, ya kan? Lingkaran yang awalnya di luar, dia jadi di dalam. Oke. Berarti dengan warna tidak berubah ya, dengan warna tidak berubah. Yang bintang awalnya di dalam jadi di luar, hitam bola bulatan hitam awalnya di dalam jadi di awalnya di luar jadi di dalam. Kemudian di sini awalnya segitiga, ya kan? Awalnya segitiga jadi segi empat. Ya, dari tambah. Ya, berarti ini awalnya segi empat harusnya dari segi lima. Ya, kita pilih yang segi lima. Hmm? Yang segi lima adalah B dan C dan E. B, C, E. Ya. Kemudian segi lima yang dalam harus di luar ya. Berarti jawaban yang memungkinkan benar hanya tinggal B dan C. Lalu, nah, yang dalam dipindah keluar itu sejajar, tidak miring, ya. Berarti segi limanya yang keluar sejajar dengan persegi yang di dalam. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang nomor 3. Oke, di sini ada lingkaran. Lingkaran awalnya di pojok kanan menjadi di bawah kanan. Berarti dia eh, diputar 90 derajat. Diputar satu langkah. Nah, untuk yang kotak hitam di dalamnya ada love ya, itu maju dua langkah ya. Satu, dua. Oke. Berarti yang di atas maju satu langkah, yang di bawah maju dua langkah. Oke. Berarti ini jarumnya maju satu langkah, berarti ke arah jam 3. Kemudian bulan sabitnya maju dua langkah. Satu ke arah jam 12, dua ke arah jam 3. Maka jawabannya adalah E. Tolong bagi yang belum di-mute, silakan di-mute ya. Jawabannya E. Nah, ini caranya itu tadi ya. Yang bulat, ini dia maju berapa langkah gitu ya. Dia berputar searah dengan jarum jam berapa langkah. Yang hitam maju satu langkah. Yang kotak hitam ada love-nya di tengah itu majunya dua langkah. Nah, yang hitam buletan ini analogi dengan tanda panah ke atas, ya. Berarti tanda panah ke atas dia maju satu langkah. Berarti ke arah jam 3. Nah, yang bulan sabit itu analogi dengan tanda kotak yang dalamnya ada love-nya. Maju dua langkah. Bulan sabit, satu langkahnya ke arah 12, dua langkahnya ke arah jam 3. Makanya dia berhimpit. Jawaban E yang benar. Ya, sekarang yang keempat. Oke, ini analogi juga. Awalnya segitiga ini sendirian dengan tanpa arsir, kemudian menjadi dua segitiga yang ditumpuk, yang atasnya berarsir. Ya, berarti nanti yang ini, yang setengah lingkaran akan ada dua setengah lingkaran, yang satunya diarsir. Nah, sayangnya pilihan A, B, C, D, E sama semua, maka kita tidak bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Sekarang yang bagian kanan, ya. Yang bagian kanan yang diarsir hanya bagian tengah. Kemudian jadi tetap yang diarsir bagian tengah. Sayangnya lagi A, B, C, D, E yang diarsir juga bagian tengah, yang sebelah kanan, tiga bangun yang sebelah kanan. Nah, sekarang yang ini ya analoginya awalnya segi empat menjadi segitiga. Berarti seginya dikurangi satu. Berarti ini pun juga sama. Awalnya segi empat, kemudian
eh akhirnya segitiga. Berarti antara B dan C, ya, antara B dan C. Antara B dan C. Nah, tapi antara B dan C, kalau B yang depan yang diarsir, kalau C yang kedua yang diarsir. Nah, kalau berdasarkan analogi, ini tidak ada perubahan ya. Segitiga yang siku-siku yang pertama ini tetap putih. Berarti ini juga tetap putih. Berarti jawabannya yang C. Itu ya. Oke. Sekarang yang nomor 5. Sekarang yang nomor 5. Oke. Di sini terlihat bahwa diputar sejauh 45 derajat searah dengan jarum jam. Nah, ya, namun ini yang ditanyakan yang awalnya. Berarti mundur. Mundur diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Nah, di sini pilihan ya, pilihan yang searah dengan pilihan yang berlawanan dengan jarum jam sebesar 45 derajat adalah yang A, B, dan D. Ya. Jadi ini kita lihat gambar yang kedua, yang analogi yang kedua. Nah, itu kan untuk jadi gambar yang pertama itu kan diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Berarti yang kedua ini juga sama, ada pesawat diputar 45 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Gambarnya antara A, B, dan D. Oke. Nah, sekarang kalau dari analogi ya, ada tambahan di tengah warnanya hitam ya. Berarti nanti kalau ini warnanya putih, berarti yang di sini ini yang kayak bunga ini berarti nanti warnanya hitam ya. Bunganya warnanya hitam. Kan ini berlawanan. Nah, gini, ini berlawanan. Ini ya, yang awal bintangnya hitam. Awalnya nggak ada. Berarti yang di sini putih awalnya nggak ada, berarti dia berlawanan. Berlawanan dengan dasarnya yang mayoritas, berarti hitam. Ya. Kemudian bintangnya hitam. Kemudian kepalanya. Kepalanya awalnya hitam jadi putih, berarti ini awalnya putih jadi hitam. Berarti pilih yang kepalanya hitam. Oke. Kemudian badan-badannya ini tetap putih-putih. Berarti ini badannya yang awalnya hitam jadinya hitam. Maka jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Saya ulangi. Analogi yang depan, bintangnya hitam. Ya, dia bertolak belakang dengan mayoritas warnanya. Mayoritas warnanya kan putih. Dia bintangnya hitam. Berarti untuk bagian pesawat yang depan, dia mayoritasnya tetap hitam. Ya, karena ini tidak ada perbedaan untuk mayoritas warnanya. Berarti awalnya putih jadi putih. Maka di sini juga pesawatnya akan warnanya hitam. Warnanya hitam. Kemudian di sini bintangnya hitam, di sini putih. Makanya nanti yang bentuk bunga itu juga akan hitam karena berlawanan dengan warna mayoritas. Ya, mayoritasnya hitam, berarti di sini juga hitam. Kemudian ujungnya, kalau ujungnya di sini putih hitam, berarti di sini juga hitam putih. Maka jawabannya yang A. Nah, kalau mau penjelasannya itu seperti ini. Benar ya? Diputar 45 derajat searah dengan jarum jam, ya. Analogi pertama ditambahkan simbol di tengah badan. Maka pada analogi kedua, gambar pertama tidak memiliki simbol di badannya. Nah, berarti pilih
pilih kapal yang tidak pesawat yang tidak ada simbol di badannya, yaitu yang A dan C. Antara A dan C yang tidak ada simbol di badannya, ya kan? Analogi pertama kan nggak ada simbol tengah di badannya. Berarti pada analogi pertama, nah berarti yang ini nanti juga tidak ada simbol pesawat di tengahnya, yaitu yang A. Kemudian pada analogi pertama, warna kepala berubah, sedangkan warna badan tidak. Berarti sama. Warna kepala berubah. Nah, jadi yang depan, yang awalnya kepalanya putih, warna kepalanya berubah, tapi badannya tetap. Jadi tetap hitam. Maka hasilnya blank hitam semua. 5A. Oke, ini untuk analogi ya. Jadi cara mengerjakan analogi ya kita sesuaikan dengan gambar yang sudah lengkap di depannya. Oke. Ini kalau mau belajar pakai web ini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan dipelajari sendiri. Saya tadi hanya menyontohkan bagian 1. Webnya ini, webnya bisa dilihat di atas namanya belajarbro.id ya, belajarbro.id. Di situ juga ada kejelasannya. Nah, kita sudah selesai mengerjakan yang analogi ya. Sekarang kita ke serial. Kalau serial itu kayak deret, deret dalam matematika sebenarnya kalau kalau yang numerik. Kita hanya suruh melanjutkan. Gambar berikutnya apa gitu kalau serial ya. Oke. Ini kita lihat. Nah, di sini ujungnya ya, ujungnya ada persegi, tanda jumlah, segitiga, dan lingkaran. Kemudian kalau kita lihat pilihannya, kita lihat pilihannya, semuanya menghadap ke sudut yang sama. Tanda persegi panjang di dalam kotak pun juga sama. Jadi nggak ada masalah dengan kemiringan ya ataupun letak persegi panjang yang ada di dalam kotak persegi besar. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah ujung-ujungnya saja. Kita lihat ujungnya ada kotak, tanda jumlah, segitiga, bulat. Kemungkinan dia akan berulang ke kotak. Berarti jawabannya A, sesederhana itu. Ya, penjelasannya. Urutan objek yang di ujung secara berurutan persegi tambah segitiga lingkaran ya. Persegi tambah segitiga lingkaran. Oke. Nah, ini mudah. Oke. Ini ada seperti jam pasir ya kalau saya nyebutnya ya. Kalau jam pasir 4 dikurangi, ini kan jam pasir, satu jam pasir mewakili dua, apa ini, rumput laut atau apalah ya. Rumput laut lah. Jadi satu jam pasir itu mewakili dua rumput laut. Berarti kalau jam pasirnya dihilangi satu, maka digantikan oleh dua rumput laut. Kalau jam pasirnya dihilangkan dua, maka digantikan empat rumput laut. Kalau jam pasirnya dihapus tiga, maka digantikan enam rumput laut. Berarti ini kan jam pasirnya mulai berkurang ya. Empat, tiga, dua, satu. Berarti next adalah jam pasirnya nggak ada. Pilih yang jam pasirnya nggak ada yaitu antara A, B, dan D. Hanya saja, tadi kan saya sebutkan bahwa satu jam pasir mewakili dua rumput laut ya. Berarti dari 6 menjadi 8 yang D. Nah ini ya. Kemudian sekarang nomor 3 mudah ya. Yang tengah, yang tengah itu akan berselang-seling ya. Bagian tengah putih, bagian tengah hitam, bagian tengah putih, kemudian nanti akan bagian tengah hitam. Berarti antara A, B, dan D. C dan E sudah bisa dieliminasi. Kemudian kita lihat tidak ada perubahan segi limanya ya. Yang berubah hanya garisnya. Garisnya bertambah satu per satu. Awalnya garisnya satu, dua, tiga, empat. Cari yang garisnya empat. Satu-satunya yang garisnya empat ada D. Ya, berarti jawabannya yang D. Terus nomor 4. Oke.
Nah, ini ya. Di sini ada apa ini yang pohon Natal lah ya, pohon Natal. Eh, ada buletannya 4, silangnya 2, buletannya 5, silangnya 1, kemudian buletannya 6, silangnya habis. Nah, ini ada silangnya utuh. Nah, ini dimungkinkan kembali lagi ya, kembali lagi ke deret selanjutnya. Ya, ini kan eh awalnya buletannya 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6 deretnya naik. Kalau silangnya 2, 1, 0 deretnya naik. Nah, kemungkinan setelah 0 silang itu akan utuh kembali yaitu 6. Nah, setelah 6 berarti pilih yang 5. Kan turun kan deretnya untuk silang. Berarti dari 6 dia ke 5. Mana yang silangnya 5? Yang B. Ya, gitu ya. Ini kayak deret deret dalam numerik ya. Saya ulangi ya, kita hitung yang silangnya. Silangnya ada 2106 ya. 2106. Nah, kemungkinan ini kayak bersiklus. Nah, karena X-nya udah habis ya, 210 maka X-nya utuh kembali jadi 6. Setelah 6 utuh berkurang lagi. Karena deretnya tadi deret turun, berarti pilih yang X-nya 5. Karena di sini habis X-nya 6, maka pilih yang X-nya 5 yaitu yang B. Ya. Kemudian yang nomor 5. Oke. Kalau dilihat ya, setiap kotak yang sebelah kiri bawah, kotak sebelah kiri bawah, dia akan menjadi kotak paling atas. Ya, lihat. Ini juga ah, kiri bawah dia berubah menjadi di atas. Kemudian yang kotak putih kiri bawah jadi kotak putih di atas. Berarti next adalah yang ini. Nah, yang kotak tengahnya ada garis satu yang keriting cuma satu. Nah, berarti pilih yang itu berarti jawabannya yang B. Ya. Oke, serial sudah selesai. Nanti bisa di latihan lagi ya di webnya ini. Ada bagian 1, 2, 3. Tadi saya hanya mencontohkan bagian 1. Oke, sekarang setelah serial ini mudah. Ini bagian figural ketidaksamaan. Jadi jangan lupa kalau mengerjakan figural dilihat dilihat perintahnya apa. Itu ya. Sekarang yang ini. Mana yang beda? Oke. Kalau dilihat di sini putihnya ada 6, 6, 6, 6 semua, tidak ada yang beda. Hitamnya juga 4, 4, 4. Nah, ini yang beda itu adalah yang B. Kenapa yang B? Karena yang A, posisi antara lingkaran itu selalu miring. Ya, membentuk kalau kita gabungkan membentuk jajar genjang ya. Yang A, kalau kita hubungkan antara buletan yang hitam itu membentuk jajar genjang. Yang C juga membentuk jajar genjang. Yang D juga membentuk jajar genjang. Hanya yang B, kalau kita hubungkan buletan satu yang hitam dengan buletan satu yang lainnya, dia jadinya trapesium. Maka yang berbeda adalah yang B. Webnya namanya di sini nggak kelihatan toh di share screen saya. Kelihatan kok. Nah, namanya belajarbro.id ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Kalau mengerjakan figural mana yang beda itu relatif mudah ya. Oke, yang nomor 2. Mana yang paling berbeda? Yang berbeda adalah yang C. Walaupun yang A juga kelihatan berbeda ya karena segitiganya terbalik, beda dengan yang lainnya. Tapi di sini perbedaan yang mencolok ada yang C. Kenapa? Di mana yang A, B, dan D itu kiri kanan tuasnya ada bebannya. Sedangkan yang C tidak ada bebannya kiri kanan, adanya di poros. Ya, berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 3.
Yang berbeda adalah yang A. Kenapa? Karena yang B, C, D, E garisnya itu selalu mengenai keliling lingkaran. Yang B garisnya mengenai keliling lingkaran, yang C malah memotong, yang D memotong, yang E memotong lingkaran. Yang tidak mengenai hanya yang A. Maka yang beda adalah yang A. Kemudian yang empat, ini mudah juga. Kita hitung aja ya, kalau kayak gini kita bandingkan ganjil genapnya ya. Yang A3, yang B4, yang C5, yang D7, yang E9. Nah, di sini hanya B yang isinya genap. Makanya B yang berbeda. Oke. Sekarang yang nomor 5, yang terakhir untuk figural, habis ini kita ke TWK. Yang berbeda di sini adalah yang C, ya. Di mana A, B, dan D itu ada irisannya. Ya. Ada bagian bangun yang mengiris bangun yang lain, sedangkan yang C dia hanya apa namanya? Tumpang tindih, tidak berpotongan. Yang C yang beda. Oke. Kalau mau belajar di belajarbrut.id ya. Oke, ini recordingnya saya potong di sini supaya apa namanya tidak terlalu panjang. Nanti saya upload di YouTube-nya. Sebentar ya, saya siapkan.